gak kira-kira kalau satu seklawe nang kota? Waduh. Jadi kata Allah apa? Liyunfik du sa'atin min sa'ati. Seharusnya, sebaiknya orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah itu amal hartanya juga setara dengan keluasan hartanya. Contoh, orang yang gajinya 10 juta, nek infak 1000, infak kroso, mesti ini infaknya 100.000. Kata ayat selanjutnya, waman kudiro alaihi, dan siapa yang disempitkan hartanya oleh Allah, ya infaknya semampu dia. Sama-sama sing sugih infak 2.000, sing melarat infak 2.000. Nilai di depan Allah banyakkan yang 2.000 orang melarat. Kenapa? 2.000 bagi wong sugih. Sementara bagi orang yang metu dari rosokan kembali ke rumah mek dapat 10.000, 2.000 itu sudah 20%. Sementara orang kaya yang dapatnya 100.000, 2.000 itu berapa persennya? 2% saja. Bandingkan yang dapat 10.000 20%, yang dapat 100.000 cuma 2%. Berarti amal baiknya orang yang hartanya sempit tadi lebih banyak daripada yang 2.000-nya orang, meskipun nilainya sama-sama 2.000. Itu yang dilihat oleh Allah. Karena apa? Uang ngelongi duit 10.000, penghasilannya hanya 10.000, mengurangi 2.000, itu perjuangannya luar biasa. Ya Allah, aku oleh 10.000, kalau kono tak rohnya buka itu kan pergulatan batinnya luar biasa. Nah kalau orang yang penghasilannya 100.000 ngetok orang ini ya enteng kok, terus merem aja, gak terus disik 98. Yang satu karet 8.000 itu kok masa gokar, masa saya kira rata-rata 10.000 bungkus. Sementara yang penghasilannya 10 ke 100.000 masih dapat 9 bungkus. Jadi gitu ya. Jadi amal itu disesuaikan dengan penghasilannya. Semakin berat misal kita dikasih rezeki oleh Allah, gaji UMR Surabaya sekarang kan 4,5 atau 4,7 kayaknya sekarang. Itu 2,5%-nya atau 5 juta. Itu kan berarti sekitar 250.000 lah kita keluarin infaknya setiap bulan. Sementara ada orang yang gajinya hanya 2.500.000 sama mengeluarkan 250, itu di mata Allah nilainya banyakkan yang 2,5 dari yang gajinya 2.500.000 dibandingkan yang gajinya 5 juta. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena perjuangan batinnya luar biasa. Perjuangan batinnya luar biasa. Guru-guru Muhammadiyah yang gajinya kecil-kecil masih ditarik infak tiap bulan untuk Muhammadiyah. Itu perjuangannya berat sekali. Atau mau gaji mana terus infaknya saya katakan banyak sekali itu. Kalau di Muhammadiyah itu tuh gaji itu pasti ada potongan infaknya. Jadi kalau matematikanya berkurang 500 dikurangi 50 jadinya berapa? 450. Tapi kata Allah yang 50.000 dikali 700 berapa itu? Nah itu nanti nomornya nanti di akhirat. Karena apa? Itu investasi, itu deposito yang jatuh temponya menunggu kita meninggal. Kan deposito kan gitu prinsipnya. Kita deposito, ditanya ibu berapa tahun? 3 tahun Pak. Jadi nanti 3 tahun kemudian kita bisa ambil. Nah, tapi kalau berdeposito dengan Allah, kita naruh sekarang, ngambilnya nanti kalau sudah meninggal. Kapan Pak Tomong? Kapan kita meninggalnya kita tahu? Ini barusan ada info dari rumah orang Kalimas.
Masih muda sekali, anaknya baru lahir meninggal, terus ibunya meninggal nyusul. Lalu usia 35 tahun lah. 35, masih muda sekali. Yang anaknya kemarin meninggal, ibunya sekarang nyusul meninggal. Di umur tidak ada yang sama. Makanya kata Allah, wa tazawwadu. Bersiaplah mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita diambil oleh Allah. Gak usah ngenteni umur. Soalnya sekarang ibu-ibu yang umurnya sekarang di sini ada yang 60, tetangga saya 30 udah meninggal. Nggak tahu tadi umur. Jadi gitu. Nah kalau tiba-tiba kita diambil bekalnya kurang, bisa sorot perjalanan kita. Makanya sedekah yang banyak, atau sedekah itu apa harus duit? Nah ini hadisnya. Sedekah tidak harus uang, tapi cari duit. Dikir tok sekolah gak tadi Pak. Jadi yang punya harta, jadi tambahin sedekahnya, tidak hanya dengan pikir tapi dengan uang. Karena sekolah ini tidak jadi hanya dengan uang, harus ada semen, harus ada botol, harus ada besi, harus ada tukangnya. Jadi dikiri ya, kata di sekolah, pandine gak tadi. Jadi untuk pribadi baca, pikir-pikir tadi. Untuk masyarakat bisa dengan harta, bisa dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya amar ma'ruf nahi munkar juga penting loh Bu. Lah kalau di sekitar kita katakanlah anak kecil-kecil itu kayak panggil celuyur, sholat, ini amar ma'ruf. Rame-rame akeh wong sholat nahi munkar. Itu dinilai sedekah oleh makanya setiap perilaku kita itu harus bernilai sedekah. Apakah dalam rangka amar ma'ruf, apakah dalam rangka nahi munkar, harus bernilai dua itu. Makanya di Muhammadiyah disebut gerakan jamaah dakwah jamaah. Sak dapur, sak kasur, sak sumur. Sak kasur ya bojone didakwahi. Mosok sing wedok tajude ngomong 5 waktu nih gak tau bolong, sing turu sak kasur iki gak tau sholat, wayahe ana wong sholat malah apean, itu sak kasur. Makanya dakwah kita itu yang pertama adalah sak kasur, yang tidur bareng dengan kita harus kita dakwahi. Yang kedua sak dapur, satu keluarga kan harus didakwahi, diajak sholat jamaah, diajak baca Quran, diajari yang benar. Selain itu sang sumur, bukan saiki serang sumur. Kalau dulu kan gini Bu ya, kalau di Madura, saya masih tahu kalau di Madura itu biasa di Madura 5 rumah sumurnya 1, 10 rumah sumurnya 1. Sama seperti rumah saya di desa dulu, 1 sumur itu dipakai untuk 5 sampai 10 rumah. Nah itu kata Muhammadiyah harus didakwahi yang 1 sumur dengan kita, artinya tetangga kanan kiri kita. Kalau suatu mikir Papua, mikir itu, yang kanan kiri kita, kanan kiri kita. Biar yang Papua ada yang urus, tapi kanan kiri kita ini kan menjadi kewajiban dakwah. Ojo mikir Palestina, kanan kiri orang. Ya Palestina perlu dipikirkan, tapi kanan kiri juga perlu kita perhatikan. Kita nyumbang ke Palestina, entek-entekan. Tonggone masih gak mangan. Nah itu juga nyumbang Palestina perlu, tapi kanan kiri juga perlu diperhatikan. Ya imbang. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai di akhir hadis Nabi menyampaikan, bahkan sampai yang urusan suami istri itu termasuk sedekah. Atau mau coba sih lah hadis ini orang masuk gak dibahas, ini harus dibahas.
Nanti ada yang tanya, apa mau yang bagian akhir itu nggak disampaikan? Nanti saya dipikir menutup-nutupi hadis. Nanti di akhir itu menyampaikan bahkan untuk urusan hubungan badan suami istri termasuk sedekah. Protes sahabat di kalau urusan syahwat orang sedekah itu. Iya, kalau syahwat itu disalurkan ke tempat yang tidak benar kan jadi dosa. Nah, karena syahwat ini disalurkan ke tempat yang benar menjadi pahala. Itulah sedekah. Mari ini terus mulai ya. Pak, cari Pak Tomo. Sedekah Pak. Ya tidak apa-apa sama suami istrinya sendiri, tidak dengan orang lain kan? Dengan orang lain. Makanya gini. Jadi menjaga kemaluan kita supaya tidak apa ya? Karena sekarang orang itu kan luar biasa. Ini data yang saya dapat. Orang Indonesia itu yang kena sifilis itu 20.000 orang per tahun. Sifilis. Tahu sifilis ya? Iya, itu kencing nanah. Tapi kalau laki-laki kencing bukan air seni yang keluar, tapi nanah. Dan itu karena virus. Virus itu tertular karena hubungan badan suami istri yang tidak halal. Contoh dengan orang lain, istri orang lain, dengan orang lain, atau mohon maaf dengan PSK. Dan sekarang angka HIV/AIDS di Indonesia itu juga tinggi sekali. Itu data yang saya dapat, itu kenaikannya hampir mirip dengan sifilis. Karena penularan HIV/AIDS itu terbesar adalah karena perilaku seks yang tidak halal. Seks yang tidak halal. Kalau dengan suami istri top itu insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah, karena itu memang masnya Allah seperti itu. Tidak ada orang yang setia dengan suaminya, dengan istrinya, tidak pernah berselingkuh dengan orang lain, terus tiba-tiba kena penyakit seksual. Udah ada ceritanya. Yang kena itu, mohon maaf, itu pasti tidak nuduh ya, bisa jadi ketularan di tempat lain. Virusnya ketularan di tempat lain. Makanya sampai urusan itu diatur oleh Islam, bahkan perhubungan badan suami istri senilai atau bernilai sedekah. Seperti itu. Makanya gini Bu, ketika kita itu menjadi dai gerakan dakwah, gerakan jamaah dakwah jamaah, yang perlu diperhatikan ketika amar ma'ruf nahi munkar, tiru nanti dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 Allah menyampaikan fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fattu min khairin fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ketika kita itu melakukan gerakan jamaah, dakwah jamaah, yang harus kita lakukan apa? Niru Nabi. Nabi itu kalau ngomong lemah. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Maka karena berkat rahmat Allah, Nabi itu berlemah lembut kepada orang-orang yang didakwai. Lanjutan ayatnya, walaupun tampak dan ghalidhal qalbi, jika kamu hai Muhammad hatimu keras, omonganmu sengah, lam fadu min haulik, biar kata orang-orang. Perhatikan Bu. Jadi meskipun kita tahu yang kita sampaikan itu benar, nek ngomong kudu apik caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, harus dengan bijaksana. Masih bener nek ngomong ya kudu sing apik, aja pro-pro yang meroi maling. Sholat. Biar orang itu belum sholat. Karena apa? Dakwah itu mengajak, bukan mengejek.
Dakwah itu merangkul bukan memukul. Jadi kalau kita dakwah ngajak orang harus dirangkul. Ojo sidik-sidik ini dirangkul. Kafir dua kali umatnya. Nabi tidak pernah ngajarin seperti itu. Bahkan dipuji langsung oleh Allah karena kelemah lembutan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah itu mampu menarik hati orang-orang sekitarnya untuk mendekat kepada Nabi. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Dengan rahmat dari Allah, Nabi itu bersifat lemah lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Karena apa kata Nabi? Jika Nabi itu fardon golitul qalb, hatinya dongkol, omongannya senang, maka sahabat itu lompat minat Allah, buyar kabeh di sekitar Nabi. Makanya ketika dakwah fa'fu anhu, artinya coba perang. Kalau orang sekarang ngejak pisang sholat, misran zamane mau dicapi orang gelem. Nah itu sebenarnya artinya baperan. Nabi itu berapa tahun dakwah di Madinah, di Mekah? 13 tahun. Yang ikut hijrah ke Mekah berapa? Gak sampai 1000. Bayangkan. Baru di Madinah mendapatkan tempat yang cocok, akhirnya umat se-Arab itu sebagian besar menjadi Islam. Nah, bayangkan, kira-kira kita kuat nggak seperti Nabi? Atau dikasih contoh Nabi Nuh, dakwah 950 tahun, umatnya 40. 950 tahun, umatnya 40. Nah, di sini berarti sangat 400 dibagi 40 berapa? Jadi 10 tahun ya siji. Kita dakwah ngalur ngidul 10 tahun mek oleh wong siji. Kira-kira kuat enggak kita pun? Ya kuat rasanya. Ya kuat. Tapi bagaimana Nabi Nuh mendakwai? Ya sabar. Makanya Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi, Nabi yang dikaruniai kesabaran yang luar biasa oleh Allah. Dakwah sekian ratus tahun, umat sedikit gak baperan. Tapi ya juga ada Nabi yang baperan. Nabi Yunus itu baperan. Sampai untung ngatur ke umatnya, dikasih peringatan oleh Allah, pangan baru ikan. Itu dikasih peringatan oleh Allah, itu baper. Karena wis gak direken lain lagi pengen pindah umat di tengah lautan, dikasih peringatan oleh Allah, cemplung menang laut, diselamatkan karo ikan, dibalik menang. Jadi kalau kita ingin dakwah, memang baca siro-siro Nabi, bagaimana dakwahnya Nabi Adam, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim menghadapi umatnya. Bahkan Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Tahu, kalau kenal nggak kenal Nabi Musa dan enggak tahu kalau itu sama Allah ketika mau dakwah kepada Fir'aun apa? Omongan musing lemah lembut. Siapa tahu dengan omongan lemah lembut Fir'aunnya sadar. Bayangkan sekelas Fir'aun, Nabi Musa itu masih dikongkon omongan sing halus. Kita pernah dakwah ke orang yang sekelas Fir'aun gitu. Fir'aun itu ngaku nabi, ngaku nabi, ngaku Tuhan. Tak ada orang sekarang yang ngaku Tuhan. Sak sombong-sombongnya wong, gak ono sing wani ngaku Tuhan. Paling yang medang kelek tok ngono. Tapi Fir'aun ngaku Tuhan. Ngono itu sama Allah. Nabi Musa dikongkon ngomong sing halus. Bayangkan kalau kita ngomong kepada tetangga kita, orang serumahnya kita, mestinya harus lebih lemah lembut. Kan tugas kita jaga. Soal hidayah itu urusannya Allah. Yang penting ada di sholat, diajar, dibiasakan, kasih contoh. Sing repot itu apa sekarang?
kita ngajak ngongkon tapi gak ngekei contoh. Wae sholat ibu-ibunya gak sedang halangan, ngongkon anaknya sholat ibu buka HP. Le sholat buka HP. Le maca Quran ibu buka HP. Nah, ini dia namanya dakwah tidak dengan contoh yang terbaik. Karena anak kecil itu kan uswah, harus dikasih contohnya. Selanjutnya kata Allah, kaya dan miskin adalah ujian. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa lanabluukum bisyarrin wa khairin fitnah wa ilaihi turja'un. Dan sungguh kami akan uji kamu dengan kesedihan dan kesenangan, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi saat ini kita sedang senang karena merasa diberi nikmat oleh Allah yang berlimpah, atau yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kekurangan harta, semuanya oleh Allah dinamakan apa? Fitnah, ujian. Dalam ayat lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu respon terbaik kita terhadap hal itu apa. Contoh, tidak ada orang itu yang senang terus datang, atau sebaliknya, tidak ada orang itu yang sedih terus datang. Kalau yang senang terus ada bu? Tidak. Karena kata Allah apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kamu semua itu akan diuji. Minal khawfi, takut. Kadang takut anak ini gak pinter, sekolah gak munggah, nek kuliah gak oleh gawe-gawean, nek wis mergawe wedi gak oleh jodoh, nek wis oleh jodoh wedi gak duwe anak, nek duwe anak wedi anake gak pinter, balik mana? Walju, dan wedi nek kerja dulu cukup tak gajine. Saya dulu gitu, awal-awal kerja di Surabaya, gajimu kira sekian, cukup, oke, kos gimana, insya Allah bu, nih aku raja lu sampean berarti cukup, syukur-syukur nih kayak sampean. Itu kadang-kadang orang tua kan ada ketakutan seperti itu terhadap anaknya, apalagi anaknya, ibunya di desa, anaknya di kota sendirian, kos, dari duit dan lain sebagainya. Yes, besok nyangoni apa kan? Itu namanya takut. Walju, takut anaknya kayak semangat, takut kaliran. Jadi kita punya anak orang isongga, di kolam mana kafe, isongga sekolah kafe, isongga oleh gawean kafe. Itu ujian dari Allah. Wanaksin minal amwal, kekurangan dari harta misalnya. Orang dapat pekerjaan, gajinya dikit. Mereka orang musibah, ban bocor, beras tambah larang, pokok larang, itu kan wanaksi minal amwal. Artinya apa? Uang yang kita dapat nilainya turun karena inflasi. Harga-harga naik, akhirnya nilai uang kita menjadi tidak ada. Itu kan wanaksi minal amwal, wal anfus, atau keluarga kita ada yang meninggal. Itu semua ujian dari Allah. Tapi Allah menyampaikan apa di akhir ayat? Wa basyiris sabirin. Perhatikan kata-katanya Allah. Berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Di depan Allah ngomong pasti diuji, di ujung Allah ngomong orang yang sabar pasti senang. Bayangkan, kita diuji oleh Allah, harapannya Allah kita bisa sabar. Karena dengan sabar hati kita akan gembira. Ini ceritanya Pak Ngomong. Banyak orang bu diuji gak kuat menurut.
diuji gak kuat mlebu menurut. Kira-kira hati ini gembira apa enggak? Tambah sedih. Ono sing diuji gak kuat bunuh diri. Nah, lihat ini sekarang itu hampir tiap hari ya. Ya paling nggak seminggu sekali lah kita dapat berita itu. Orang ini bunuh diri, anaknya dibunuh dulu terus dia bunuh diri. Saya paling apa? Utangnya, apa milu judi, apa pekerjaan di PHK, apa yes terlibat pinjol dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Diuji oleh Allah, gak sabar, maka hatinya menjadi tidak gembira, gak kuat, akhirnya bunuh. Itu benar kata-katanya Allah, pasti diuji, tapi kudu sabar. Setelah sabar muncul kabar gembira. Kalau orang sabar itu bukan menghilangkan ujian. Seperti sampean kalau hujan, sampean siap-siap payung. Payung itu tidak menghentikan hujan, tapi membuat Anda tidak kehujanan. Anda dengan sabar bukan berarti ujian hilang, tapi membuat kita tahan terhadap ujian. Jadi kata-katanya Allah seperti itu. Dengan sabar Allah tidak menghilangkan ujian, tapi membuat hati kita kuat. Gak sampai bunuh diri, gak sampai saya. Gak orang yang dan selesai. Itu yang pertama. Ada yang kedua. Alhaakumut takasur. Orang-orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak, itu ada yang cenderung bermegah-megahan, pamer-pameran. Yang satu bunuh diri karena takut ya Allah. Sing siji saking sugih bermegah-megahan. Kontrasnya kaya ngono. Kontrasnya kaya. Karena apa? Tidak bersyukur. Lalu sing ngekei rezeki itu sapa? Sapa kira-kira sing ngekei rezeki? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Allah itu pemilik semua yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di antara langit dan bumi, dan yang ada di bawah tanah. Ana wong sing kaya ngono, paling sing diduweni 100 rekening, menurut total kekayaan 12 triliun. Tapi Allah ngomong apa di Al-Quran? Allah itu pemilik langit dan bumi, yang ada di antara langit dan bumi, dan yang ada di bawah bumi. Nah, kalau kita itu sombong gara-gara harta yang dititipi oleh Allah, ada nggak orang yang lebih kaya dari Korun? Kalau di Quran itu Korun itu orang paling kaya santunya. Kan di Quran itu ada dua figur orang kaya. Yang satu Korun, kaya menitik, kaya menitik. Apa ujungnya? Ditenggelamkan di bumi bersama harta-hartanya. Mengikuti Korun apa? Ditangoni bebas bawahannya. Korun, kamu harta itu kamu dapatkan dari mana? Kata Korun, aku pintar, aku ini usaha juaku. Yus, aku saking pintar ya usaha. Ada ala ilmin inti, kata Korun itu di Quran. Semuanya karena aku pintar, makanya rezekiku akeh. Contoh orang kaya kedua di Quran siapa? Nabi Sulaiman. Sugih tentara. Sugih tentara. Tentaranya gak cukup menungso. Angin itu tentara ya. Dewan. Apalagi jin. Menungso mesti ganti tentara ya. Sampai jin ampun. Dewan ampun. Angin itu kontrol. Nabi Sulaiman. Pernah di hadis itu Nabi Sulaiman diceritakan gini. Usul Allah, ya Allah, aku pengen ngekek mangan makhluk menurut bumi. Ya Allah, aku kesempatan. Jadi aku gak mampu.
Cobalah sedino dino ya, kata Allah. Ya wes sekarang maka itu berapa hari Pak? Nah, sampai seminggu tak ada habis sore. Hartanya habis. Kalau kita pikir nih, kita punya burung di rumah berapa? Katakanlah 10 ya. Kita itu pusing mikir tuku kangen ini. Utawa di kucing ya. Berapa kucing di rumahmu? Tuku Whiskas sih bingung. Whiskas kira-kira nih pernah sih penulisan. Nah, kalau misalkan sampai di titik Whiskas atau di titik kucing 1 juta, kira-kira kuat. Terus manu yang terbang-terbang itu kami sampai kasih makan semuanya. Itu baru manu, bukan semut. Kira-kira dititipi oleh Allah suruh ngasih makan semua itu, mampu nggak kita? Mau kita dititipi oleh Allah anak 3 jauh megah. Apalagi dititipi makhluk Allah yang lain. Tapi apa kata-kata Nabi Sulaiman ketika ditanya? Nabi Sulaiman sampai bersugi dari mana? Ada min fadli Rabbi. Semua yang aku dapat ini adalah karunia Allah. Bayangkan tuh, 2 orang sama kayanya, Korun sama Sulaiman. Yang satu mengitik, yang satu dermawan, yang satu rendah hati. Ditanyain, begitu kakek itu odi, ini kan karunia dari Allah. Lah kita pilih yang mana? Ojo sampai dari orang yang ketiga. Wis tak duit mungkin. Nek wong sugih mengitik itu normal karena orang modale. Lah kita itu wis melarat mengitik. Kata Nabi apa? Wong koyo ngono itu paling dibenci oleh Allah. Karena apa? Wis tak duit mengitik. Itu paling dibenci oleh Allah. Makanya yang kita terima dari Allah kita syukuri. Karena apa? Karena kita harus punya sifat qanaah. Qanaah itu apa? Melihat yang lebih rendah, status ekonominya di bawah kita, karena akan menghargai nikmatnya Allah. Kalau kita punya sepeda motor, ojo motor yang beli mobil, contohnya sing numpak sepeda ontel. Karena apa? Kalau sampai punya sepeda motor atau saya numpak mobil, ya Allah rezeki motor truk, bawa mobil. Nah, akhirnya kan kita meremehkan nikmat motor. Coba kita qanaah. Ya Allah, alhamdulillah numpak sepeda motor, gak kesel ning ngongkel, monggo kuwi ngongkel mandiri. Berarti akan timbul syukur kepada Allah. Makanya itu pentingnya qanaah. Yang hari ini gajinya masih sedikit, disyukuri daripada yang nggak punya gaji. Yang sekarang sehat disyukuri daripada yang sedang sakit. Yang sedang sakit boyok disyukuri, tetangganya tidak bisa kemana-mana. Yang tidak bisa kemana-mana disyukuri, tetangganya masuk ruang ICU. Sendok ICU. Ya tolong dulurin makanan sehat. Dulurin makanan sehat. Jadi apapun yang kita terima itu Allah ingin lihat bagaimana sikap terbaik kita. Kalau nikmat kita syukuri, kalau dicuci dengan kemalangan harus kita sembah. Dengan itu kita akan punya keseimbangan batin. Ada pertanyaan? Cukup? Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud du'a wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata 'anil nar wa akhirnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah itu kajian kita pada hari ini.